Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emir Panwala Putra. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Di sini saya akan mengerjakan tugas kelompok 7 yang dimana yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandasnya Budi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok 7 terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu bisa dilihat intro to to state object detection. Nah, selanjutnya itu konsep dasar detektor dua tahap adalah pendekatan deteksi objek yang membagi tugas menjadi dua langkah berurutan. Nah, harus menemukan di mana saja kemungkinan ada objek di dalam gambar ini menghasilkan banyak kotak koordinat atau biasanya ada ribuan. Seterusnya itu menemukan untuk memeriksa setiap kotak kandidat untuk menjawab objek dan memperbaiki posisi kotaknya agar lebih akurat. Kemudian gambar yang ditampilkan di sini menunjukkan sejarah perkembangannya. Kita bisa melihat bagaimana masalah utama atau kecepatan akurasi dipecahkan satu persatu dari tahun ke tahun. Contohnya itu bisa dilihat ke RCNN atau Regional Weight Convolutional Neural Network. Nah, yaitu CNN deteksi objek masih pakai fitur manual seperti HOP atau SPFT. RCNN menggunakan CNN untuk mengekstraksikan fitur secara otomatis. Terus itu cara kerja region proposal atau selective search. Algoritma tradisional ini memindai gambar, mencari area dengan warna atau tekstur mirip, lalu menggabungkannya menjadi kotak-kotak calon sekitar 2000 kotak. Nah, seterusnya itu adalah feature extraction. Karena CNN butuh input ukuran tetap setiap kotak 2000 itu di crop dan di resize atau di warp satu persatu lalu dimasukkan ke CNN Alex untuk diambil fiturnya. Terusnya itu fitur CNN lalu bisa menjadi ke SPM untuk cek labelnya dan ke regresi linear untuk meluruskan kotaknya. Setelahnya itu fast RCNN. Nah, di sini ada beberapa gambar bisa dilihat, teman-teman lihat. Ini menjelaskan bagaimana masalah kecepatan pada CRN dipecahkan. Yang pertama itu masalah RCNN kenapa bisa melambat, karena kita melakukan komputasi CNN yang berat sebanyak 2000 kali per gambar, padahal isinya gambar yang sama cuma dipotong beda-beda. Gambar dimasukkan ke CNN hanya satu kali untuk menghasilkan satu picture map
kunci Roy Polling. Nah, bagaimana cara mengambil fitur untuk 2000 kotak dari fitur map besar? eh, dengan mengambil area kotak di dalam fitur map menjadi eh, grid, grid kecil, lalu mengambil nilai maksimum di setiap gridnya. Hasilnya adalah fitur pukulan tak tanpa perlu resize gambar hasil berulang kali. Nah, setelahnya itu SVM diganti softmax agar semua bisa dilatih dalam satu jaringan. Yaitu versi NN. Nah, di sini model inovasi struktur digital. Nah, masalah versi NN walaupun deteksi cepat, selective share, pencarian kotak awal masih merupakan algoritma manual yang lambat dan terpisah dari neural network. Nah, stepnya jadi pencarian kotak atau proposal sebagai bagian dari neural network juga. Ini adalah jaringan kecil yang disandingkan di akhir fitur fetch serial map menggunakan uncle cache kotak-kotak bayangan dengan berbagai ukuran yang diletakkan di setiap titik slide. Nah, seterusnya itu apa itu kotak-kotak bayangan ini dengan berbagai ukuran yang diletakkan di setiap slide. Nah, ini melakukan dua untuk setiap angkor. Nah, disinilah geser bagian kotak agar testing objek. Nah, dari itu sini kotak dan label tidak lagi nampak manual dari luar jaringan. Mungkin itu saja dari saya, sekian. Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang 7.2. Nah, jadi materi 7.2 itu mengenai eksperimen region proposal. Di sini kita menggunakan Google Colab. Jadi saya masuk dulu ke Google Colab. Nah, di sini kita pastikan untuk connect ke GPU T4. Jika sudah seperti ini, maka sudah connect. Nah, di sini pertama ada NVIDIA MSI. Jadi perintah ini untuk mengecek spesifikasi GPU yang terhubung dan apakah sudah siap untuk digunakan. Nah, jika muncul output seperti ini, maka sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini ada selective search. Nah, jadi dari ini kita akan mencoba implementasi sederhana selective search menggunakan segmentasi warna untuk menghasilkan kotak atau bounding box. Nah, di sini ada import CP2, import NumPy, import Matplotlib untuk membuat library OpenCV untuk dan Matplotlib. Selanjutnya di sini ada load image. Jadi perintah ini mendownload gambar astronot. Kita mengunduh gambar dari repository untuk dijadikan bahan eksperimen. Nah, selanjutnya di sini image .mret. Nah, jadi untuk membaca file gambar
astronot. Selanjutnya di sini ada color quantization. Nah, jadi di sini menjelaskan cara kerja Keymeans clustering untuk menyederhanakan warna. Pertama kita pilih jumlah cluster. Nah, selanjutnya algoritma mengelompokkan pixel berdasarkan kedekatan warna. Jadi ini penting untuk menyederhanakan gambar sebelum dicari kontur kotaknya. Nah, selanjutnya implementasi K-means. Jadi di sini ada kode, jadi fungsi color. Jadi fungsi color quantization mengkonversi gambar ke ruang warna atau lab untuk lebih baik untuk membedakan warna manusia daripada RGB. Selanjutnya ubah gambar menjadi daftar pixel 2D. Selanjutnya menjalankan cp2.dimensions untuk mengelompokkan pixel menjadi 5 warna. Dominan. Selanjutnya ubah warna setiap pixel menjadi warna pusat. Selanjutnya kembalikan ke RGB. Nah, selanjutnya di sini ada generate segmented image. Jadi di sini ada pada codingan ini kita menjalankan fungsi yang tadi, jadi hasilnya gambar akan terlihat seperti di sini gambarnya terlihat seperti mosaik atau poster dengan warna yang lebih sedikit dan jelas per wilayahnya. Nah, selanjutnya di sini ada teori ekstrak bounding box, yaitu cara mendapatkan kotak dari gambar yang sudah disegmentasi. Selanjutnya ubah jadi hitam putih menggunakan auto thresholding. Lalu sini kita cari garis tepi atau kontur. Nah, dengan ini apa namanya, find contour. Selanjutnya buat kotak pembatas di sekitar kontur. Selanjutnya implementasi get bounding box. Sini ada fungsi get bounding box. Jadi mengubah gambar segmentasi jadi abu-abu. Nah, selanjutnya di sini jalankan get box. Ada kode box sama dengan get bounding box. Intinya menjalankan fungsi untuk mengambil daftar koordinat kotak dari gambar yang sudah disegmentasi tadi. Selanjutnya ada gambar kotak atau draw bounding box. Jadi di sini ada loop, itu menyalin gambar asli atau image copy, menggambar kotak hijau di sekitar koordinat yang berhasil didapat dari selective search tadi, lalu menampilkan hasilnya.
Jadi ini adalah hasil dari metode RCNN atau fast RCNN sebelum deep learning masuk. Nah, di sini selanjutnya ada bagian 7.2.2 yaitu RPN, yaitu Region Proportional Network. Nah, selanjutnya di sini kita mengimport dulu untuk Torch. Ini memuat library PyTorch untuk pembuatan neural network. Nah, selanjutnya di sini ada load backbone. Jadi di sini mengambil model ResNet 34 yang sudah terlatih. Lalu jadi ini penting, jadi kode ini memotong bagian akhir model. Jadi kita hanya ingin feature map dari lapisan konvolusi terakhir, bukan prediksi kelasnya. Ini berfungsi sebagai mata pembaca fitur gambar. Selanjutnya load image sample. Nah, di sini ada kode cp2.resize transform normalis. Jadi kita meresize gambar ke 244 kali 244, lalu ubah jadi tensor. Selanjutnya normalisasi pixel agar sesuai dengan standar training model ResNet. Nah, selanjutnya ada forward pass ke backbone. Nah, di sini ada feature map backbone input sensor. Jadi kita memasukkan gambar ke ResNet, terutama bagian mata. Jadi outputnya itu adalah feature map. Sorry, pertama kita jalankan dulu yang ini. Nah, juga jika sudah berjalan, maka kita ulang melanjutkan yang ini tadi. Nah, di sini ada teori RPN head. Jadi di sini menjelaskan arsitektur kepada RPN. Ada layar konvolusi 3x3 yang geser ke atas feature map. Lalu ada dua cabang output, klasifikasi objek dan regresi atau koreksi koordinat. Nah, selanjutnya implementasi kelas. Di sini ada simple RPN head. Nah, jadi pada kode ini bagian self count itu layar 3x3 untuk memindai fitur. Selanjutnya sub CLS score itu layar 1x1 untuk memprediksi skor. Nah, selanjutnya self bbox delta layar 1x1 untuk memprediksi pergeseran kotak. Nah, selanjutnya ada
forward untuk melakukan proses konvolusi dan mengubah bentuk output agar rapi. Selanjutnya initialize RPN head. Nah, jadi di sini ada RPN head sama dengan, jadi intinya membuat objek RPN head input channel 512 dengan 9 anchor di setiap titik. Selanjutnya ada forward ke RPN head. Di sini ada class core biblock del. Ini adalah memberikan fitur map ke RPN head. Jadi outputnya adalah prediksi skor objek dan prediksi koreksi kotak. Selanjutnya implementasi anchor box generation. Nah, di sini kode kelas untuk membuat kotak anchor. Sini ada looping untuk setiap ukuran size dan rasio aspek rasio. Lalu looping untuk setiap titik koordinat pada fitur map, menghitung koordinat xmin, ymin, xmax, ymax. Jadi untuk setiap anchor di setiap titik tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada generate anchor. Nah, untuk bagian ini kita menghasilkan ribuan kotak anchor atau bayangan yang tersebar di atas gambar. Selanjutnya visualisasi anchor. Jadi menggambar ribuan anchor kotak tersebut ke gambar. Hasilnya akan terlihat ramai atau banyak kotak berlapis. Karena ini adalah tebakan awal posisi objek. Nah, selanjutnya ada teori implementasi RPN penuh. Jadi diagram alur lengkap RPN ini ada generate anchor, lalu prediksi delta, selanjutnya gabungan, lalu NMS atau non max suppression, nah di sini selanjutnya implementasi kelas simple region proposal network. Nah, jadi kelas utama RPN di sini ada forward. Jadi forward ini membuat anchor, lalu ambil prediksi dari RPN head dengan objek nest di box deltas, lalu panggil refine box untuk menerapkan delta ke anchor, lalu panggil NMS untuk menyaring kotak yang saling menimpa. Refine box bagian matematika mengambil koordinat anchor awal, lalu menambahkan koreksi
dari RPN head untuk mendapatkan kotak baru yang lebih pas. Selanjutnya NMS logika ya untuk mengurutkan kotak berdasarkan skor kepercayaan, lalu menghapus kotak yang tumpang tindih, lalu menyisakan hanya kotak terbaik. Selanjutnya di sini menjalankan RPN penuh. Nah, di sini ada kode setup komponen proposal sama dengan RPN. Intinya kita menggabung backbone RPN. Kita menggabung backbone RPN head, anchor, generator, dan logika NMS menjadi satu alur kerja untuk menghasilkan daftar kotak usulan. Nah, selanjutnya visualisasi hasil akhir RPN. Jadi sini kita menggabungkan backbone RPN head, anchor, generator. Jadi di sini kita mengambil kotak dari hasil akhir RPN lalu menggambarnya di gambar asli. Hasilnya jauh lebih akurat daripada selective search. Kotak-kotak ini nantinya yang akan masuk ke tahap klasifikasi nama objeknya dan pada implementasi lengkap pas RNN. Nah, mungkin yang selanjutnya bagian tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 7.3. Bagian ini adalah puncak dari pertemuan ini. Setelah memahami teori 7.1 dan membangunkan komponen RPN secara manual. 7.2 di sini kita menggunakan model Force R CNN yang sudah jadi dan terlatih. Penjelasan intrusi standar untuk membuka di Google Colab dan mengaktifkan GPU agar deteksi berjalan lancar. Dan ini adalah import library. Membuat library OpenCV, gambar Pythonix, Deep Learning, dan bagian ini adalah struktur model lengkap yang sudah tersedia di Pythonix. FPN tambah RPN plus ROY head semuanya menjadi satu. Dan kita masuk ke penjelasan Cuckoo class name. Cuckoo class name model yang akan kita gunakan dilatih menggunakan dataset Cuckoo Common Object in Connect yang berisi 91 kelas objek umum seperti manusia, mobil, anjing, senditok, dan lain-lain. Intinya kita membuat daftar nama kelas ini. Nantinya model hanya akan mengeluarkan angka. Misal 1 untuk person, 2 untuk bicycle. Daftar ini berfungsi sebagai kamus. Kita lanjut aja langsung ke bagian 3, persiapan gambar. Download gambar, mengunduh contoh gambar. Nah, dan ini fungsi insert, fungsi bantuan untuk menampilkan gambar agar warnanya benar atau RGB, dan
tanpa sebuah X dan Y. Dan ini adalah proses gambar. Intinya baca file gambar, terus ubah warna RGB, ubah gambar menjadi angka matriks, dan mengubah urutan physical dari tinggi lebar warna menjadi warna tinggi lebar sesuai format Pythonic. Dan kita masuk ke bagian load model. Kita mengambil model first R, CNN, first 2. Ini adalah bagian paling penting. Kita memerintahkan PyTorch untuk mengubah bot yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset Coco. Artinya model ini sudah privat sejak awal tanpa kita melatihnya dari nol. Kita masuk ke bagian sini. Di sini adalah filter atau drawing. Model ini adalah contoh modelnya. Model ini mengeluarkan banyak kotak atau ribuan lah, termasuk kotak yang modelnya ragu-ragu. Kita mau membuat file, ambil hanya kotak yang memiliki skor kepercayaan di atas sebesar 89%. Ini membuang kotak-kotak sampah dan tidak relevan. Terus ini mengeluarkan perulangan pada setiap hasil yang lolos filter. Menggambar kotak batas di sekitar objek yang terdeteksi, seperti menulis nama objek. Diambil dari Coco class name dan skornya. Misal version 0.98 di atas kotak. Menampilkan hasil akhir gambar yang sudah diberi atomic kotak. Ya, mungkin itu penjelasan dan akhir dari presentasi kami. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.